Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Freddy Cahya dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda di pagi ini. Informasi utama segera hadir, di antaranya. Usai banjir bandang, warga satu desa di Magelang khawatir dan cemas. Selain takut adanya banjir susulan dan longsor akibat rekahan tanah. Ratusan jamaah umroh asal Salatiga terancam batal berangkat ke Tanah Suci Mekah, terganjal kebijakan dari otoritas Kerajaan Arab Saudi. Untuk melestarikan budaya leluhur, warga Tionghoa di Salatiga menggelar wayang Po Tai Si di Kelenteng Hok Tek Sio. Kita ke informasi pertama. Banjir bandang yang menerjang warga satu desa di Magelang Sabtu malam membuat warga khawatir dan cemas. Selain takut adanya banjir susulan di atas perbukitan di mana desa terkena terjangan banjir bandang, ditemukan 7 rekahan tanah. TNI, Polri, relawan yang dibantu masyarakat lainnya mulai membersihkan lumpur yang menimbun jalan desa. Tim gabungan BPBD dengan TNI, Polri, dan relawan yang dibantu masyarakat lainnya mulai membersihkan lumpur yang menimbun jalan di Dusun Semen, Desa Salam Kanci, Kecamatan Bandungan, Magelang, Senin pagi. Tebalnya sisa lumpur membuat tim petugas harus ekstra keras untuk membersihkan lumpur yang membutuhkan waktu lama. Tak hanya itu, sisa material banjir bandang yang terdiri dari potongan kayu kering dan ranting lainnya masih berserakan di sepanjang jalan desa. Dampak kejadian ini mengakibatkan 12 rumah terdampak banjir dan 1 rumah roboh. Kemudian 7 rumah terancam untuk rusak. Untuk pasukan kita dari Kodim 0755 Magelang dikerahkan 50 personil. 25 personel ada di Dusun Semen dan 25 orang ada di Dusun Budan. Untuk penanganan sendiri dan untuk penanganan sendiri di Dusun Semen, seperti mungkin Bapak-Bapak lihat di belakang kita, pembersihan material yang menghambat aliran sungai. Belum juga pulang dari pengungsian pasca banjir, kini warga kembali dicemaskan dengan adanya kabar di perbukitan yang tepatnya berada di atas desa tersebut. Terdapat 7 titik rekahan tanah yang terjadi akibat banjir tersebut. Menurut Kepala BPBD Magelang, setelah melakukan pengecekan, 7 rekahan tersebut berpotensi longsor bila di kawasan desa kembali diguyur hujan deras. Tempat tidak terjadi apa-apa, tapi meyakinkan dengan mereka mengungsi di tempat yang aman, itu menjadi prioritas. Kira-kira sampai kapan Pak itu, Bang Hujan? Kita tidak bisa memprediksi sampai kapan, tapi kedaruratan kita buka 2 minggu. Status daruratnya kita buka 2 minggu. Di dalam 2 minggu itu sekaligus kita identifikasi. Dan tadi bersama Pak Tarwa kita bersepakat harus menghubungi PVMBG. Sabtu lalu Kecamatan Bonongan dan sekitarnya diguyur hujan deras selama beberapa jam lamanya. Diduga debit air yang terdapat di sejumlah saluran air meluap hingga terjadi banjir bandang dan menerjang pemukiman penduduk. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Wilayah Semarang Utara menjadi prioritas pembangunan infrastruktur pemerintah Kota Semarang agar wilayah itu tak rutin terkena banjir serta banjir pasang air laut. Hal itu ditegaskan Wali Kota Hendrar Prihadi saat berlangsung kegiatan musrembang di Aula Kecamatan setempat. Salah satu infrastruktur yang diprioritaskan adalah pembangunan Bendung Gerak, Kanal Banjir Barat atau KKB yang telah rampung di akhir tahun 2019. Proyek ini diharapkan dapat mengendalikan banjir tak hanya di wilayah Semarang Utara, tetapi juga wilayah yang berbatasan langsung. Secara teknis, nantinya saat elevasi air mencapai 2,5 m, bendungan akan mengalirkan air ke laut. Sementara itu, saat musim kemarau, bendung sepanjang 150
meter tersebut berfungsi sebagai penampungan air dengan kapasitas 700.000 meter kubik. Di wilayah barat kota Semarang, proyek banjir kanal kini bahkan menjadi destinasi wisata baru. Ini juga akan mampu menahan air dari atas, supaya kemudian bisa menjadi suplai air baku kita, sekaligus menahan air laut supaya tidak menjadi rob di daratan. Dan nanti rencananya kita akan fokus pada sektor pariwisata di sekitar situ. Ada perahu naga, ada kemudian lomba dayung, dan kita ke informasi selanjutnya. Truk bermuatan batu bara terjun ke sawah di tepi Jalan Raya Purwodadi, Semarang. Upaya evakuasi harus menutup jalan raya karena menggunakan kren yang cukup besar. Truk bermuatan batu bara tersebut terjun ke sawah Minggu malam. Ketika itu, supir truk mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan kemudi. Truk akhirnya terjun ke sawah. Upaya evakuasi baru bisa dilakukan Senin pagi karena harus mendatangkan kren yang ukurannya cukup besar. Karena ukuran kren yang besar, arus lalu lintas di Jalan Semarang Purwodadi harus dialihkan ke jalur lain. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun seluruh muatan berupa batu bara yang akan dikirim ke Semarang menuju Solo tumpah di sawah. Dari Jalan Semarang Purwodadi bahwa kami baru saja melaksanakan evakuasi kendaraan truk batubara yang terperosok di bahu jalan diakibatkan karena kelelahan sehingga terjadi lockout kontrol sehingga truk tersebut masuk ke dalam bahu jalan. Setelah berhasil dievakuasi, arus lalu lintas Jalan Raya Purwodadi Semarang kembali lancar. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kita beralih ke informasi lain. Ratusan jamaah umroh asal Salatiga yang terdaftar di kantor Kementerian Agama Kota Salatiga terancam batal berangkat ke Tanah Suci Mekah. Keberangkatan mereka terganjal kebijakan dari otoritas Kerajaan Arab Saudi yang melarang masuknya seluruh jamaah umroh. Berdasarkan data Siskohat milik Kementerian Agama Republik Indonesia, dari tercatat sebanyak 575 orang Salatiga yang tertunda keberangkatannya beribadah umroh. Kepastian keberangkatan calon jemaah umroh itu menunggu Arab Saudi mencabut larangan ibadah umroh. Kantor Kementerian Agama warga untuk tidak perlu khawatir kehilangan uang karena akan tetap bisa berangkat umroh tanpa ada tambahan biaya setelah pemerintah Arab Saudi kembali membuka akses untuk ibadah umroh. Diduga karena salah perencanaan, sebuah sekolah SMK di Kabupaten Semarang tidak memiliki akses jalan masuk sejak pertama kali dibangun pada tahun 2015 silam. Hingga dikeluhkan siswa dan guru karena harus melalui jalan bekas areal persawahan yang becek dan licin. Siswa SMK Negeri 1 Tuntang yang berada di Desa Seraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, terpaksa berjalan kaki menuju sekolah tempat mereka belajar. Hal ini dilakukan para siswa karena sejak sekolah pertama kali dibangun tahun 2015 silam tidak memiliki akses jalan. Ardan Sirajudin, Kepala Sekolah SMKN 1 Tuntang yang baru, mengaku tidak tahu menahu soal detail mengapa sekolah yang dipimpinnya tidak memiliki akses jalan. Meski demikian, pihaknya tetap mengupayakan agar SMKN 1 Tuntang yang saat ini berada di tengah perkampungan dengan jarak 150 hingga 200 meter dari jalan raya bisa memiliki akses jalan masuk. Pasalnya, hingga saat ini negosiasi terkait harga antara pihak sekolah dan pemilik lahan yang digunakan pihak sekolah untuk akses jalan belum menemukan titik temu. Penyelesaian juga dengan warga yang pemilik belum bisa. Kita sudah ketemu warga berkali-kali, tetapi memang buntu di negosiasi harga. Ya, mahal sekali. Kemudian kami kerjasama dengan warga sekitar, anak-anak kita minta untuk parkir di dekat rumah warga.
nanti dari sana mereka ke sini jalan. Kalau keluhan banyak, jadi yang jelas kan ini sekolah kok posisinya di tengah-tengah, jadi tidak ada mukanya di mana. Kami juga kesulitan untuk mengenalkan sekolah ini ke masyarakat, karena kan aksesnya tidak ada. Ya kalau hujan kan susah kalau musim hujan. Susahnya gimana? Tanahnya beda. Tanahnya beda. Jadi sering pakai sandal gitu? Ya terkadang ya pakai sandal. SMKN 1 Negeri Tuntang berasal dari program Satu Atap dengan SMPN 2 Tuntang pada tahun 2015 silam. Perencanaan dan pembangunan saat itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Diduga terdapat kesalahan perencanaan pembangunan sehingga akhirnya sekolah tidak memiliki akses jalan hingga saat ini. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Usai banjir bandang, warga satu desa di Magelang khawatir dan cemas. Takut adanya banjir susulan dan longsor akibat rekahan tanah. Ratusan jamaah umroh asal Salatiga terancam batal berangkat ke Tanah Suci Mekah, terganjal kebijakan dari otoritas Kerajaan Arab Saudi. Untuk melestarikan budaya leluhur, warga Tionghoa di Salatiga menggelar wayang Potaihi di kelenteng Hok Tek Gyo. Polres Grobogan menggelar pemilihan Babin Kamtipmas Teladan di Aula Jananu Raga Mapolres Senin pagi. Seluruh polsek mengirimkan satu Babin Kamtipmas terbaiknya untuk dipilih menjadi Babin Kamtipmas Teladan yang akan mewakili Polres Grobogan di tingkat Jawa Tengah. Seluruh polsek di Grobogan yang berjumlah 19 mengirimkan Babin Kamtipmas terbaiknya untuk dinilai di Aula Jananu Raga Mapolres Grobogan. Peserta terbaik akan dipilih oleh panitia untuk dinobatkan sebagai Babin Kamtipmas Teladan Polres Grobogan. Pemilihan Babin Kamtipmas Teladan juga bertujuan Babin Kamtipmas lainnya dalam bekerja melayani masyarakat. Pemilihan polisi teladan di mana dari 274 Babin Kamtipmas masing-masing polsek menggunakan satu Babin Kamtipmas menjadi yang mewakili dari polseknya masing-masing. Ya, sebagai upaya pelestarian lingkungan sekaligus menjaga daerah resapan PDAM Tirto Paguripan Kendal menanam 1.000 pohon di 2 lokasi. Langkah penghijauan ini agar sumber air yang ada di lereng Gunung Ungaran ini selalu terjaga debit airnya. Pohon yang ditanam di area milik Perni RPH Gempol KPH Kedu Utara ini tanaman produksi seperti pete, aren, durian, dan rambutan. Memilih lokasi di Desa Ngersrep, Balon, dan Desa Gondang, Kecamatan Limbangan Kendal, karena daerah tersebut merupakan daerah resapan air dan terdapat sumber air yang digunakan PDAM Tirto Panguripan Kendal untuk pelanggan di wilayah Boja. Dibantu warga dan komunitas peduli pohon, tanaman ini disebar di sekitar sumber air dan daerah aliran sungai. Selain ditanam di lokasi sekitar sumber mata air, bantuan bibit pohon tersebut akan dibagikan kepada warga untuk ditanam di pekarangan rumah masing-masing. Selain untuk menjaga kelestarian lingkungan, juga bisa menambah penghasilan jika tanaman tersebut telah berbuah. Ya, puluhan model cilik dari berbagai daerah provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta beradu keberanian dan bakat di Kabupaten Temanggung Senin siang. Ajang battle model ini untuk menjaring putra-putri asli daerah di dunia model dan perkuat branding pariwisata lokal yang mampu bersaing di kancah nasional hingga internasional.
40 model cilik ini mengikuti battle model di pantai yang diselenggarakan di Temanggung. Battle model yang digelar di Gedung Mutiara Seafood tersebut menjadi ajang adu bakat antar agensi model. Kegiatan adu bakat model ini dibagi dalam 3 kategori, yakni kategori pemula, anak, dan remaja lainnya. Selain menjadi ajang untuk mencari bibit modeling dari daerah, Battle Model Agency ini diharapkan dapat memperkuat branding pariwisata di masing-masing daerah pesertanya. Karena pemenang dari fashion show ini akan menjadi duta wisata yang bertugas untuk mempromosikan destinasi wisata ke dunia. Para pembuatan sebagai bukti pernah mengikuti perlombaan modeling cilik. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Ya, untuk melestarikan budaya leluhur, warga Tionghoa di Salatiga pekan lalu menggelar wayang Potehi di kelenteng. Dan wayang ini untuk memperingati besar musik kapok bergema para penonton sebuah kotak berwarna merah. Sebuah pertunjukan wayang Potehi atau wayang Cina ini pun langsung disambut antusias warga Tionghoa di Salatiga. Pertunjukan wayang Potehi digelar di kelenteng Hok Tek Bio, Jalan Sukawati, Kota Salatiga, dalam rangka memperingati hari kebesaran Kong Cho Hok Teng Ching Sien atau ulang tahun Dewa Bumi atau 1 bulan setelah perayaan Imlek. Aksi Dalang Sutarto asal Jombang, Jawa Timur yang terampil memainkan wayang Potehi yang dimainkannya di panggung yang sederhana. Sesekali Sutarto juga menyelipkan bahasa Hokkien. Kota Raja dari kerajaan. Kalau seperti tadi ini ceritanya memang agak ada susahnya ya. Ya kita seperti mengenai sidang itu kita memang harus tahu dan bisa menjiwai. Itu memang tidak gampang dalam hal itu. Hari ini wayang Potehi dalam rangka kita kemarin ada hari kebesarannya Dewa Bumi yang di kelenteng ini, jadi kita nanggap wayang Potehi ini dari daerah Budor. Pegelaran wayang Potehi di kelenteng Hok Tek Bio, Salatiga sangat ditunggu masyarakat setelah vakum selama puluhan tahun. Meski terlihat sederhana dan sajian beberapa minuman ronde dan pisang goreng, pertunjukan wayang Potehi sangat disambut antusias warga Tionghoa. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Kita ke informasi selanjutnya, ratusan warga desa Polobogo, Kecamatan tradisi makan bersama. Tradisi itu adalah kembang kuningan yang kini sudah berlangsung 422 maka kurkan desa pada tahun 1598. Dan informasi ini mengakhiri jumpa kita pagi ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Dengan membawa tenong atau wadah dari bambu, ratusan warga berdatangan ke makam Kembang Kuning, Desa Polobogo, Kecamatan Ketasan, Semarang. Mereka mengikuti tradisi Kembang Kuningan yang ke-422 atau haul makam Kembang Kuning sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Haul ini juga untuk menghormati pendiri desa, Kiai dan Nyai Soreng, yang dianggap sebagai salah satu cikal bakal pendirian Desa Polobogo tahun 1598. Dalam tradisi ini, warga mendoakan leluhur yang telah meninggal dunia, merupakan salah satu cara untuk mengingat jasa-jasa mereka. Kemudian dilanjutkan dengan makan bersama sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas segala anugerah. Tradisi Kembang Kuningan telah berlangsung sejak 1598 lampau, yang dilakukan rutin setiap tahun pada bulan Jumadi Lahir, Penanggalan Jawa. Bulan Rejab. Bulan baik. Juga mendoakan leluhur gitu. Iya. Dan leluhur. Juga di sini kan ada
Mungkin dulu nopo cikal bakal ya Pak. Mbah yang dimakamkan di sini Mbah Nyai Soreng dan Kiai Soreng sekalian. Tempat kita juga nanti bisa terangkat. Ini dalam rangka untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Khusus di Kembang Kuning ini setiap tahun ini kan dilakukan haul juga doa bersama istilahnya ini kepada seluruh masyarakat desa Polobogo, tidak hanya masyarakat sini, tapi keunggulannya yang merantau jauh ke Jakarta, ada yang ke Bali, ada yang ke luar kota lah istilahnya itu semuanya pulang untuk ikut mengirim doa untuk para leluhur dan bagi kita juga masyarakat di Polobogo maupun yang hadir di sini semua ini senantiasa diberikan kesehatan. Pengunjung tradisi ini tak terbatas pada warga desa Polobogo. Namun warga Polobogo yang telah bermukim atau bekerja di luar daerah menyempatkan diri uri tradisi tersebut. Semarang. Jawara, unik pedasnya lagi enak.